Shalom para mahasiswa teologi dan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pada hari ini kita akan belajar tentang teologi perjanjian baru. Apa itu teologi perjanjian baru? Banyak sekali tema-tema yang akan kita pelajari di sana, di dalamnya. Nanti setiap sesi video-video saya akan membahas tentang teologi perjanjian baru, bab demi bab. Pada saat ini kita akan belajar apa itu teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru adalah pelajaran yang tentang wahyu Allah, tentang dirinya di dalam perjanjian baru. Sistem teologi perjanjian baru mengambil berbagai kebenaran tentang Allah yang ditemukan dalam perjanjian baru dan menyusunnya dengan teratur. Perjanjian baru mengungkapkan kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias telah dinubuatkan dalam perjanjian lama di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Kemudian kita juga akan belajar tentang penolakan Sang Mesias oleh Israel, penggenapan hukum, kelahiran gereja perjanjian baru atau tubuh Kristus, zaman-zaman gereja, Injil Yesus Kristus, serta panduan bagi orang percaya untuk mempercayai Yesus itu seperti apa. Istilah perjanjian baru telah diutarakan oleh Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 20. Paulus mengutip perjanjian baru ini sebagai pokok dari pelayanan kepadanya ketika ia dipanggilnya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 mengatakan demikian. "Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan." Bapak Ibu dan para mahasiswa teologi bisa sambil pelan-pelan mengikuti kelas saya ini dengan membuka Alkitab. Di dalam perjanjian lama itu merupakan rekaman pemanggilan serta sejarah bangsa Yahudi, dan di dalamnya tercatat hukum Musa. Perjanjian lama yang kepadanya itu Israel terikat untuk beberapa waktu. Perjanjian baru mengulas sejarah dan karya penebusan Kristus dari hukum. Kita akan buka bersama-sama di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang kelima. Mari kita buka. Yang sudah ketemu bisa menyimak. "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat." Ayat yang kelima mengatakan demikian. "Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak." Penebusan yang telah Yesus lakukan, yang telah Yesus sediakan melalui kematiannya di atas kayu salib, juga menjadi satu perjanjian yang baru bagi kita. Kita bisa melihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Sebagai perjanjian baru, perjanjian lama telah digantikan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 6 sampai yang ke-13. Mari kita akan baca pelan-pelan, tetapi kita akan baca yang ada di dalam
Ibrani 8 ayat 6 dan 13 aja. Yang sudah ketemu, mari kita baca ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan di atas janji yang lebih tinggi. Saya ulangi. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat yang ke-13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian dikatakan di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teologi adalah pelajaran mengenai doktrin di dalam Alkitab dengan mengikuti pewahyuan progresif yang telah diberikan Allah kepada manusia sejak permulaan waktu sampai dengan akhir kitab Wahyu. Teologi Perjanjian Baru berhubungan dengan pelajaran kristologi, eklesiologi, dan soteriologi. Selebihnya pengertian kita tentang eskatologi, pneumatologi, angelologi, hamartiologi, dan berbagai bidang doktrin lainnya dikembangkan. Kenapa orang Kristen perlu belajar Perjanjian Baru? Perjanjian Baru yang berpusat kepada Yesus Kristus menyatakan kebenaran terakhir wahyu ilahi kepada kita. Dalam Perjanjian Baru, keempat Injil menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merupakan inti dari seluruh kitab suci, karena merupakan saksi utama hidup dan ajaran Yesus Kristus. Dengan demikian, keempatnya mempunyai tempat yang unik dalam gereja. Dalam sejarahnya, teologi Perjanjian Baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelumnya teologi yang diminati ialah dogmatik, formulasi doktrin dari gereja, dan sistematik yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam satu ceramah di tahun 1787, Kepler mengimbangi dan menyerang metodologi teologi dogmatik dengan mengkritik pendekatan filosofisnya. Pendekatan rasionalistik dipakai untuk mengerti Perjanjian Baru. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, baik dalam proses penulisannya dan apa yang ditekankan oleh masing-masing penulis. Pada dasarnya mereka menolak inspirasi kitab suci dan memandang Perjanjian Baru sebagai karya literatur yang tidak berbeda dengan karya literatur yang lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan yang mereka lakukan untuk studi Perjanjian Baru adalah sudut pandang kritikal. Oleh karena itu, banyak ragam opini. Sebagian melihat adanya pertentangan antara penulis yang satu dengan yang lain dalam Perjanjian Baru, baik dari segi sejarah, latar belakang, suatu sintesa atau kehidupan Kristus yang dibumbui oleh para penulisnya. Akan tetapi, kalangan konservatif dalam mempelajari Perjanjian Baru biasanya memakai pendekatan dengan cara menyusun materi sesuai dengan pembagian teologi sistematik atau memakai pendekatan teologis dari para penulis Perjanjian Baru. Pelopor mula-mula dari studi teologi Perjanjian Baru adalah F.C. Bourdieu tahun 1792 sampai 1860
Ia adalah pemimpin dari kaum rasionalis. Ia menerapkan filsafat Hegel, yaitu tesis, antitesis, sintesis pada tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Jadi Baur menemukan pertentangan antara penekanan Yahudi dari tulisan Petrus dan penekanan non-Yahudi dari tulisan Paulus. H.J. Holtzman tahun 1832 sampai 1910 melanjutkan pemikiran itu, menyangkal ide apapun yang berkaitan dengan inspirasi dan menyodorkan teologi konflik dalam Perjanjian Baru. Tahun 1859 sampai 1906, Wilhelm Wrede mempengaruhi teologi Perjanjian Baru cukup besar dengan penekanan dan pendekatan sejarah agama. Ia menyangkali bahwa Perjanjian Baru merupakan suatu dokumen teologi. Tetapi ia berpendapat bahwa Perjanjian Baru harus dilihat sebagai suatu sejarah dari abad pertama. Teologi seharusnya tidak boleh dipertimbangkan sebagai istilah yang tepat. Agama merupakan istilah yang lebih baik untuk mengidentifikasikan tulisan-tulisan PB karena mengekspresikan kepercayaan, pengharapan, kecintaan para penulis daripada hanya merupakan suatu catatan refleksi teologis yang abstrak. Rudolf Bultmann tahun 1884 sampai 1976 menekankan pendekatan kritik bentuk pada Perjanjian Baru dan berusaha mengungkapkan apa yang ada di balik materi itu. Bultmann mengajarkan bahwa Perjanjian Baru telah dicampuri oleh opini-opini dan penafsiran kembali pada penulis. Tugas sekarang adalah meliputi satu demitologisasi dari Perjanjian Baru, yaitu untuk melucuti pengaruh penulisan PB dan tiba pada kata-kata sebenarnya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bultmann tidak melihat adanya koneksitas antara Yesus sejarah dan Yesus kepercayaan. Oscar Cullmann tahun 1902 menekankan tindakan Allah dalam sejarah dalam mencapai keselamatan manusia. Hal ini diberi istilah Heilsgeschichte atau sejarah keselamatan. Cullmann banyak menolak gambaran radikal dan kritik bentuk. Sebaliknya, ia mengikuti eksegesis Perjanjian Baru dengan penekanan kristologi Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teologi Perjanjian Baru ada beberapa metodologi. Dalam mengikuti teologi Perjanjian Baru, sebagian mengikuti garis umum dari teologi sistematik. Namun demikian, metodologi itu tidak cukup untuk menyatakan penekanan dari masing-masing penulis. Kelihatannya, yang paling baik ialah menyusun teologi Perjanjian Baru dengan menganalisa penulisan masing-masing penulis Perjanjian Baru yang merefleksikan apa yang setiap penulis bicarakan atau tuliskan tentang suatu subjek. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi. Yang pertama, pewahyuan adalah progresif, berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Teologi Perjanjian Baru harus berusaha menggambarkan kulminasi doktrin-doktrin berkaitan dengan Kristus dan penebusan. Penekanan Perjanjian Baru berpuncak pada kepercayaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, serta pengharapan akan kedatangan yang kedua kali. Teologi Perjanjian Baru harus berfokus pada doktrin-doktrin yang berasal dari penulis. Teologi Perjanjian Baru mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian
baru lainnya adalah merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Keragaman tulisan-tulisan Perjanjian Baru tidak menyebabkan kontradiksi, tetapi berasal dari asal mula ilahi. Teologi Perjanjian Baru harus mengaplikasikan metode analitik, tetapi tidak mengesampingkan metode tematik. Karena metode itu dengan baik merefleksikan keragaman dari Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mau berpikir tentang Allah, mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita belajar terlebih dahulu tentang hal-hal yang saya sampaikan ini. Mengapa? Banyak sekali pada akhir-akhir ini kita menemukan para pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan tanpa mereka belajar teologi, tanpa mereka mengetahui metode-metode untuk menggali Alkitab. Kapan kitab itu dituliskan, mereka juga tidak tahu. Konteksnya seperti apa, mereka tidak tahu. Saya membahas khususnya di dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk teman-teman yang sering diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, hendaklah menyiapkan dengan takut akan Tuhan. Apakah yang akan kita sampaikan sudah sungguh-sungguh dengan benar, sesuai dengan kaidah penafsiran yang benar, sesuai dengan teologi yang benar, sehingga tidak menyesatkan orang-orang yang sedang haus akan firman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita melihat hal-hal yang disampaikan di atas mimbar dalam khotbah, tanpa mereka belajar tentang firman, tanpa mereka belajar tentang teologi, saya bicara khususnya teologi Perjanjian Baru, mereka akan mengalami kesulitan ketika mereka menggali ayat-ayat di dalam kitab suci kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya mencuplik satu istilah dari Pendeta Petrus Prayudamona. Beliau mengatakan bahwa ketika kita berteologi, kita berpikir tentang Allah, dan kita dipimpin oleh Allah menuju kemuliaan Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan para teolog, rekan-rekan hamba Tuhan, ketika kita sedang berteologi, apakah kita sudah dipimpin oleh Allah sehingga apa yang kita sampaikan itu mencerminkan perkataan-perkataan yang diiluminasi oleh Allah? Ketika kita menyampaikan pendapat-pendapat teologi kita, apakah kita sudah melihat, apakah ketika kita menyampaikan benar-benar berasal dari firman, sehingga itu menumbuh kembangkan setiap pendengar? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ketika kita nanti para mahasiswa teologi akan ke lapangan, akan melayani Tuhan, akan menyampaikan kebenaran firman, siapkanlah dengan baik. Belajarlah mulai dari sekarang. Banyak sekali kita bisa belajar, tetapi ingat, dari mana kita belajar? Dari guru yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebetulnya guru agung kita siapa? Guru agung kita Yesus Kristus. Dan saat ini ketika kita belajar teologi, kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita untuk belajar tentang kebenaran-kebenaran yang akan disingkapkan Tuhan lebih banyak lagi di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari ketika kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah melalui firman Tuhan, sehingga kita sampaikan dengan tepat, memberikan makanan rohani kepada umat Tuhan yang lain, saling membangun di dalam kebenaran firman, sehingga menciptakan kerajaan Allah di dunia ini. Sungguh luar biasa, kita akan menjadi terang bagi banyak orang. Bahkan pada akhirnya seorang belajar teologi bukan hanya dalam ranah pemikiran saja, tetapi hingga pada pelaksanaan firman itu. Karena itu adalah target utama atau target akhir dari
kita belajar firman. Ketika kita berteologi, jangan hanya asal kita berpikir sebebas-bebasnya pemikiran kita, tetapi kita berpikir bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh Tuhan. Yesus adalah guru agung kita. Dari beliaulah kita belajar. Beliau mengajar dengan memberikan teladan dengan penuh kasih sayang. Bagi para pemimpin rohani Kristen, mari kita mengajak seluruh umat Tuhan untuk saling membangun di dalam kebenaran, sehingga apa yang dilihat oleh orang di luar Kristus adalah nyata, bahwa sebenarnya kita adalah cermin dari Allah sendiri yang menampilkan, memunculkan sifat-sifat orang yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Dari tutur kata kita, dari sikap dan tingkah laku kita ketika kita menegur sesama kita. Hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin setiap kita keluar dari rumah kita, setiap kali kita berbicara, setiap kali kita melangkah, disitulah kesempatan kita mengabarkan berita kebenaran. Sang Aletheia, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang telah mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa umat manusia, menebus saudara dan saya, menebus dengan darahnya yang begitu mahal dan tak tergantikan oleh apapun. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita belajar dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita belajar kebenaran untuk melakukan kebenaran. Biarlah semuanya itu kita lakukan untuk Allah, karena semuanya berasal dari Allah, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.